Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariska Melia dari TP2. Di sini saya akan menjelaskan pengertian microcontroller. Microcontroller adalah sebuah komputer kecil yang dikemas dalam bentuk chip IC atau integrated circuit serta dirancang untuk melakukan tugas atau operasi tertentu. Umumnya sebuah IC microcontroller ini terdiri dari suatu atau lebih inti prosesor atau CPU, memori, RAM, dan ROM, dan perangkat input dan output yang dapat diprogram. Dalam pengaplikasiannya, mengendali mikro yang dapat dalam bahasa Inggris disebut dengan microcontroller ini digunakan dalam produk atau perangkat yang dikendalikan secara otomatis. Contohnya seperti sistem kontrol mesin mobil, pengendali jarak jauh, perangkat medis, dan perangkat-perangkat yang menggunakan sistem tertanam lainnya. Penggunaan microcontroller ini semakin populer karena kemampuannya yang bisa mengurangi ukuran dan biaya pada suatu produk atau desain apabila dibandingkan dengan desain yang dibangun menggunakan mikroprosesor dengan memori serta perangkat input dan output secara terpisah. Prinsip kerja microcontroller. Microcontroller digunakan sebagai pengontrol atau pengendali sebuah sistem dan menjalankan fungsi tersebut ke ini bagian lainnya seperti yang digabung dalam microcontroller tergantung pada fungsi dan tujuannya. Setiap data atau perintah masuk lalu diolah di dalam bagian CPU. Pengolahan tersebut dibantu bagian lainnya seperti timer, RAM, CDA atau ADC. Selanjutnya struktur dan diagram microcontroller. Berikut ini merupakan struktur dan diagram blok microcontroller serta penjelasan tentang bagian utamanya. Yang pertama, CPU. CPU merupakan otak dari microcontroller. CPU bertanggung jawab untuk mengambil instruksi, menerjemahkan, dan kemudian di akhirnya dieksekusi. CPU menghubungkan setiap bagian dari microcontroller ke dalam satu sistem. Fungsi utamanya yaitu mengambil dan decoder instruksi. Instruksi yang diambil dari memori program harus diterjemahkan atau dikode oleh. Yang kedua, serial port menyediakan berbagai antarmuka sel antara microcontroller dan periferal lain seperti port paralel. Yang ketiga, memori penyimpanan. Memori ini bertugas untuk menyimpan data. Data tersebut merupakan data yang sudah diolah atau data yang belum diolah. Penyimpanan ini berupa RAM yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan RAM digunakan untuk menyimpan data sementara selama program berjalan sampai akhirnya dipindahkan ke ROM. Adapun beberapa bagian RAM, kontak point, port atau output ini digunakan untuk mendorong atau hubungan berbagai perangkat seperti LED, LCD, printer, memori dan perangkat atau output lainnya ke microcontroller. Selanjutnya yang kelima, ADC atau analog to digital convert. Convert ADC ini digunakan untuk mengubah sinyal analog ke bentuk digital. Sinyal input dalam konverter ini harus dalam bentuk analog, misalnya output dari sensor, sedangkan outputnya dalam bentuk digital. Output digital dapat digunakan untuk berbagai aplikasi digital seperti layar digital pada perangkat pengukuran. Yang keenam, DAC. DAC melakukan operasi pengalihan ke DAC. DAC mengubah sinyal digital menjadi format analog. DAC ini biasanya digunakan untuk mengendalikan perangkat analog seperti motor DC dan lain sebagainya. 7. Interrupt control. Interrupt control ini bertugas untuk memberikan penundaan terhadap pemrograman microcontroller. Bagian interrupt control atau kontrol interupsi ini dapat dioperasikan secara internal ataupun eksternal. Yang kedelapan, ada special functioning block. Special functioning block merupakan bagian tambahan yang dibuat mempunyai fungsi khusus. Biasanya blok ini ditemukan pada arsitektur mikrokontroler di mesin robotika. Tidak semua perangkat menggunakan bagian ini. Yang kesembilan, ada timer dan counter atau pengaturan waktu dan penghitung. Timer atau counter ini digunakan untuk mengukur waktu dan alat hitungan. Keberadaan komponen ini sangatlah penting karena informasi waktu seringkali digunakan pengaturan sistem supaya lebih akurat dan efektif.
Selanjutnya ada fungsi microcontroller. Di antaranya sebagai counter, sebagai flip-flop, sebagai pembangkit asilasi, sebagai encoder, sebagai timer atau pengatur, sebagai ADC atau analog digital converter. Demikianlah penjelasan dari saya, yang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.